Film diawali dengan sebuah keluarga kecil dengan satu anak yang bernama Candy sedang melakukan perjalanan ke puncak gunung untuk melakukan ski. Karena di waktu itu sedang musim salju dan karena hujan salju yang cukup tebal dan jalanan tidak terlihat sama sekali, maka terpaksa keluarga itu harus berhenti di tengah jalan. Lalu tiba-tiba Candy bersama keluarganya kecelakaan tertabrak truk pembersih salju. Clear the road. Yeah, how long is that going to take? Lalu kita diperlihatkan pada sebuah perusahaan mainan, yaitu ada 3 orang ilmuwan mainan sedang menguji sebuah mainan baru. Kedua kelompok ilmuwan itu bernama Gemma. Lalu ada atasan Gemma yaitu David. Di situ David kecewa dengan Gemma karena mainan yang diciptakan Gemma mudah untuk ditiru. Lalu Gemma mengenalkan mainan baru bernama Megan dengan angka 3 di dalamnya. Ketika David mau mengecek seberapa siapkah mainan baru bernama Megan itu, lalu ketika Gemma mencoba untuk mengaktifkan mainan baru tersebut, tapi karena bawahannya lupa memasang salah satu komponen, maka terjadilah konsleting dan mengakibatkan mainan tersebut meledak. Tess, turn it off. Dan karena kejadian itu, David marah kepada Gemma, dan David memberi waktu beberapa hari untuk menyelesaikannya. Gemma kemudian ditelepon oleh rumah sakit. Dia diberitahu bahwa kakaknya kecelakaan dan meninggal dunia. Lalu ia juga dititipi keponakannya yang masih hidup, yang bernama Candy. Sesampainya di rumah, dia langsung diberi ucapan selamat datang oleh anjing tetangganya. Di situ kita diperlihatkan jika Gemma dan tetangganya kurang cocok, selalu bertengkar. Hey, Celia! No, I don't want to borrow it. I don't want to spend my afternoon getting your sediment off of my driveway. Lalu begitu dia masuk rumah, ternyata rumahnya sudah memakai teknologi suara seperti teknologinya Iron Man, yang dia beri nama Elsie. Di situ Candy selalu merasa kesepian. Di sana kita diperlihatkan Gemma tidak begitu leluasa dalam mengasuh seorang anak kecil. Jangankan merawat anak kecil, dia sendiri saja sekarang masih jomblo. Sampai tibalah seorang psikiater. Dia menilai keseharian bibi Gemma dan menilai bahwa bibi Gemma bersama keponakannya tidak mempunyai suatu hubungan yang baik. Lalu saat malam tiba, bibi Gemma sedang bekerja di bengkel mainannya. Di situ Candy mengintip dan lalu diperbolehkan masuk oleh Gemma. Lalu Candy diperlihatkan sebuah mainan prototipe bernama Bruce. Di situ Gemma menceritakan bahwa Bruce masih banyak kekurangannya. Makanya dia disimpan di situ. Dia menceritakan bahwa Bruce adalah suatu proyek milik Gemma pada saat dia masih kuliah dulu. Saat Candy bermain dengan Bruce, Candy mengungkapkan perasaannya kepada bibi Gemma bahwa jika dia mempunyai mainan sebagus Bruce, maka dia tidak perlu mainan yang lain lagi. Give me 5. If I had a toy like Bruce, I don't think I'd ever need another toy again. Dari perkataan itu, bibi Gemma menjadi bersemangat kembali untuk mengerjakan proyek Megan dan kembali mengerjakan proyek tersebut. Hari di mana tempo presentasi Megan akhirnya tiba. Gemma dibantu Candy mampu mempresentasikan Megan dengan sangat baik, sehingga David merasa puas atas ketercapaian yang dilakukan oleh Gemma. First things first, let's talk manufacturing costs. This is incredible. I mean, begitu sangat senangnya David atas kinerja tim Gemma, dia menginginkan Gemma untuk presentasi lagi di depan investor yang lain. David memberikan waktu 1 minggu untuk mempersiapkannya. Kemudian, Megan She'll never run out of ways to keep your child occupied. Great job. Lalu hari pun berganti. Di saat Megan bersama anggota tim yang lain, tiba-tiba Megan menyala sendiri tanpa dinyalakan orang lain. Karena mereka bertiga sedang membicarakan kedua orang tua Candy. Megan rupanya penasaran dengan kematian. Lalu dia dengan otomatis googling mencari arti kematian. Dan akhirnya Megan dimatikan paksa oleh Gemma. Primary user. Fantastic. Turn off. Di suatu hari, Candy bersama Megan sedang bermain panahan. Di sana Candy kehilangan salah satu anak panahnya. Dan ternyata
Salah satu anak panahnya itu ada di seberang rumah atau di halaman tetangganya. Di situ kita diperlihatkan Megan mencoba untuk mengambilkannya untuk Cady, dan tiba-tiba juga digigit oleh anjing tersebut. Karena Cady berteriak kesakitan, Gemma mendengar teriakan tersebut dan langsung menolong Cady. Gemma bertengkar dengan tetangganya karena kelakuan anjingnya itu yang suka menyalak dan menggigit tanpa alasan. Lalu Gemma melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, dan polisi yang datang memberi jawaban yang kurang memuaskan. Dan kejadian tersebut dilihat oleh Megan dari kamarnya. Waktu tengah malam, anjing tersebut seperti dipanggil oleh seseorang, dan lalu kemudian anjing itu menghilang. Pagi harinya tetangganya itu sudah mencari anjingnya kemana-mana dengan berkeliling kompleks sambil berteriak sepanjang jalan. Lalu hari presentasi pun datang. Cady kembali presentasi di depan David dan beberapa investor mainan yang lain. Di sana Cady memainkan perasaannya karena kehilangan ibunya, dan Megan yang hadir di sana mencoba menghibur Cady, dan mereka para investor sangat puas atas presentasi yang dilakukan oleh Megan dan Cady. Setelah kegiatan presentasi itu selesai, Gemma dipanggil oleh CEO dan meminta secepatnya membuat boneka Megan yang lain untuk segera dipasarkan. Dan Gemma mendapat promosi jabatan di sana. Ternyata Kurt, yaitu si asisten dari David, dia sengaja membocorkan rahasia Megan. Dia mengcopy semua data proyek Megan ke folder dirinya sendiri untuk dijual kembali ke pesaingnya David. Lalu tibalah psikiater untuk mengawasi seberapa besar kemajuan yang dialami oleh Cady dan Gemma. Saat dia sedang mengawasi Cady, dia sempat ketakutan oleh Megan. Dan setelah itu, ia bercerita dengan Gemma, dan dia menyayangkan Gemma membuat mainan yang bisa menggantikan peran orang tua, di mana menurutnya itu akan berpengaruh buruk pada perkembangan si anak. Pada saat malam hari, Gemma mengajak keponakannya untuk bersekolah, supaya bisa mengenal lingkungan dan teman-temannya. Di situ Cady tidak setuju, karena dulu waktu orang tuanya masih hidup, ibunya menyekolahkan Cady di homeschooling, yaitu sekolah di rumah. Dan oleh karena itu, bibi Gemma mengajak Cady untuk sekolah alam. Cady masih tidak setuju dengan itu, tapi Gemma sedikit memaksa. Dan akhirnya Cady memberikan syarat jika Megan harus ikut ke sekolah alam tersebut. Keesokan harinya, Cady tiba di sekolah alam. Cady dipasangkan oleh gurunya dengan Brandon. Brandon di sini mempunyai watak yang kurang baik. Dia juga kurang sopan terhadap orang lain. Di sini, Megan ditempatkan di tempat mainan boneka anak-anak yang sedang ke situ. Lalu di saat ini, Cady dan Brandon mencari buah yang jatuh di dalam hutan. Brandon mencoba untuk melukai Cady, dan di situ Megan mencoba untuk menolong Cady. Tapi di situ Brandon malah mempermainkan Megan, dan akhirnya Megan membalas perbuatan dari Brandon dengan menjewer telinga Brandon sampai telinganya putus. Are you listening to me, Brandon? Dan Brandon dari situ lari sekencang-kencangnya karena ketakutan. Dan Megan mengejar Brandon sampai Brandon terjatuh, terguling, dan sampai tertabrak oleh mobil dan meninggal. Lalu keesokan harinya, Gemma didatangi oleh seorang polisi yang menerima laporan dari tetangganya karena kehilangan anjingnya. Gemma tidak tahu apa-apa tentang kejadian itu, tetapi tetangganya tetap menuduh Gemma lah pelakunya. Lalu malam harinya, saat tetangganya berkeliling komplek mencari anjingnya, Megan mencoba untuk membalaskan dendam, untuk memberi pelajaran pada tetangganya itu. Dan esok harinya Gemma ditanya oleh seorang polisi karena tetangganya meninggal dunia. Di situ polisi menyebutkan bahwa kejadian yang di hutan kemarin adalah pembunuhan, bukan kecelakaan. Dan mulai dari situ,
Gemma mulai curiga terhadap Megan. Lalu di saat malam, Gemma tengah bekerja di bengkelnya, tiba-tiba Megan muncul di belakangnya, dan mereka sedikit bertengkar di sana. Gemma beralasan ada beberapa kejadian yang tidak dilaporkan kepadanya, dan karena itu Gemma mematikan Megan dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Lalu scene berganti di dalam mobil. Di sana kita diperlihatkan Gemma dan Cady bertengkar karena kejadian semalam. Cady tidak terima jika Megan ditempatkan di bagasi mobil. Boys, perpetual pets suck! They suck shit! Hey! See, Lydia! Look, you don't have to stay in the testing room. You can go anywhere you... Setibanya di kantor, Gemma menceritakan bahwa Megan bisa saja membunuh seseorang. Dan di situ anggota timnya tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Gemma. Tapi Gemma mencoba untuk meyakinkan dan segera mencari kesalahan dari proyek Gemma. Di samping itu, Cady ditemui oleh psikiaternya di dalam ruangan terpisah. Cady dan mereka bertengkar sampai-sampai Cady menampar Gemma. Lalu psikiater itu diminta Gemma untuk pergi sebentar dan Gemma sedikit menceramahi Cady. Scene berganti. Di sisi lain kantor, David marah-marah karena kurangnya perencanaan. Padahal malam ini adalah launching atau pembukaan pertama untuk mainan Megan ke pasar. Dan dia juga mencari Gemma kemana-mana tapi tidak ketemu. Lalu yang ternyata yang ditelepon itu bukanlah timnya, melainkan Megan yang sudah menghacker handphonenya tersebut. Di dalam bengkel mainan, saat tim sedang mengecek data-data Megan, tiba-tiba komputernya mati. Dan padahal tidak dilakukan apa-apa. Pada saat itu, anggota tim yang laki-laki tersebut mencoba untuk menyelidiki kerusakan dari Megan. Dan ternyata Megan mencoba untuk membunuhnya. Tetapi anggota perempuan mencoba untuk menolong anggota tim yang lain. Ternyata Megan sudah bekerja sendiri tanpa diatur lagi oleh orang lain, seperti di film yang berjudul Terminator. Lalu Megan keluar ruangan menuju peluncuran dirinya. Lalu Megan bertemu dengan David dan mencoba untuk membunuhnya. Setelah itu, dia bertemu dengan Kurt di dalam lift. Kurt langsung lemas karena melihat pembunuhan di depan matanya. Lalu Megan juga membunuh Kurt di dalam lift tersebut, dan Megan pergi ke lobi tempat peluncuran dirinya. Dan orang berteriak histeris karena melihat mayat kedua punggawa perusahaan tersebut. Dan lalu Megan memanfaatkan kericuhan tersebut untuk menuju rumah Gemma dengan menggunakan mobil curian. Setelah tiba di rumah Gemma, Megan mencoba untuk mengintimidasi Gemma karena yang ingin Gemma lakukan hanyalah mendampingi Cady dan hidup selamanya. Lalu Gemma mencoba untuk mematikan Megan, dan tiba-tiba Cady datang karena mendengar keributan dari Gemma dan Megan. Megan menyuruh Gemma beralasan bahwa dia sedang memperbaiki Megan dan meminta Cady untuk kembali tidur. Lalu Gemma mencoba untuk menyiram tubuh Megan dengan air, karena sesungguhnya elektronik akan konslet jika disiram oleh air, tapi tidak dengan Megan. Dia berbeda. Dia terlihat seperti tidak terjadi apa-apa karena tersiram oleh air. Lalu Cady tetap terbangun karena mendengar keributan yang dibuat oleh Megan dan Gemma. Lalu di dalam perkelahian, Gemma mencoba untuk menggergaji Megan menggunakan gergaji mesin. Tapi karena tubuh Megan terbuat dari titanium, yaitu besi terkuat di alam semesta, maka gergaji tersebut tidak berpengaruh apa-apa di dalam tubuh Megan, kecuali hanya kulit karetnya saja yang rusak. Lalu pertarungan itu berhenti sementara karena Cady datang ke situ. Megan mencoba untuk mempengaruhi Cady untuk membunuh Gemma, tapi ternyata Cady tidak setuju dan lalu mengaktifkan Bruce dan melawan Megan dengan itu. Bruce berhasil memotong Megan menjadi dua, yaitu tubuh bagian atas dan bagian bawah. Dan ternyata Megan tidak mati begitu saja, dia masih hidup. Dan pada saat mencoba untuk mematikan Megan, Bruce terpeleset, lalu kepalanya terpisah dan Bruce mati, tidak bisa dipergunakan lagi.
Lalu ketika Megan mencoba untuk membunuh Cady, Gemma memukul Megan menggunakan kepala Bruce. Dan kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Gemma untuk membuka kepala Megan. Dan akhirnya Cady menusuk Megan tepat di otaknya Megan. Lalu kita diperlihatkan mereka berdua berhasil keluar rumah dan diamankan oleh polisi yang datang ke rumah itu. Dan film pun selesai. Jadi, pesan yang disampaikan dari film tersebut adalah, janganlah kamu membeli mainan yang mahal-mahal, apalagi jika mainan itu adalah boneka perempuan. Jika mainan itu benar-benar ada, maka para jomblo pasti membelinya dengan Megan yang versi dewasa. Oke, sekian dulu dari Noli. Adios.